di buku itu bab 5. Oke, kita bahas setelah kemarin di bab 4 itu masalah fungsi ya, grafiknya dan segala semuanya. Sekarang kita bahas masalah limit fungsi. Apa itu limit fungsi? Limit fungsi itu ada dua gagasan, dua cara berpikir ya. Dua cara supaya kita paham itu limit itu apa. Ada dua cara. Yang pertama adalah masalah garis singgung. Jadi garis singgung itu apakah benar kalau garis singgung itu titik singgungnya itu hanya cuma satu atau dua lebih. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin melihat limit fungsi itu dari luasan suatu daerah. Jadi kalau saya ingin menghitung luas daerah seperti ini, apakah saya bagaimana ya, dan menyinggung ada paham ya, kita paham supaya saudara paham apa itu sebenarnya limit dari suatu fungsi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, bisakah dengan tepat dan akurat? Nah, itu misalnya. Dari maka konsep limit akan digunakan untuk menentukan apakah benar di sini saya bisa punya garis di titik P misalnya. Kemudian berapa luasan yang benar di antara dua kurva ini pendekatannya. Tentunya tidak dengan menggunakan analitik ya, tentunya dengan selain analitik. Yang pertama, konsep dari limit. Ya, ini. Kalau saya punya kurva biru ini kurva, yaitu y fungsi x. Kemudian saya punya sebuah garis sembarang. Saya potongkan garisnya itu. Memotong kurva itu di titik P dan titik Q. Ya, ini jelas katanya memotong. Ya. Di dua titik yang berbeda, titik P dan titik Q. Ya. Kemudian garis itu saya geser atas ini, yang memotong di titik ini. Masih dua titik potongnya. Saya geser lagi, dua titik lagi. Kalau geseran itu terus saya lakukan sampai dengan antara P dan Q. Maka lihat di sini. Garis potong, garis kan garis ini ya. Ini di P, garis yang melalui P dan Q. Garis potong. Kemudian garis singgung itu yang di P, garis yang melalui P dan Q untuk Q sangat dekat dengan P, sangat dekat. Kata-kata sangat dekat itu ya bisa jadi dia bergendekan atau tetap ada bedanya, ada selisihnya. Biasanya orang matematik ngomongnya epsilon. Ya. Epsilon itu jangan kecil. Kecilnya berapa? Ya pokoknya kecil. Kalau saudara bilang 0,01, saya bilang kecil lagi, yaitu 0,001. Dia pokoknya sangat dekat. Maka itu adanya kecil. Sangat dekat. Nah, kata-kata yang sangat dekat itu adalah masalah limit. Ya, masalah limit. Oke. Sekarang kalau pikiran dasarnya, saya ingin menghitung luasan ini. Berapa luasnya? Maka kalau saya ingin menghitung luasan tanpa analitik, maka saya akan menghitung persatuan gini. Saya ambil bagian sebelah kirinya. Nanti pakai buah ini menempel di fungsi, saya tarik garis. Sehingga saya ingin menghitung luas L1. Kemudian sebelahnya L1 ada L2, saya hitung. Saya hitung seterusnya sampai, kalau ini saya bagian 6, maka ada beberapa yang tidak terhitung. Yang putih ini tidak terhitung, berarti hilang ya. Berarti luasannya mestinya lebih kecil dari luasan setengahnya. Kalau saya bagi hanya 6. Tapi kalau saya bagi sebanyak N yang kecil-kecil, maka yang hilang dikit-dikit dan ini sedikit. Tapi kalau saya total, lebih sedikit daripada yang ini yang hilang. Daripada yang 6 tadi, lebih banyak yang N. Apalagi kalau N-nya besar. Oke. Semakin besar N, semakin mendekat nilai L yang benar. Jadi semakin, artinya kalau saya bagi 6 banyak yang hilang. Kalau saya bagi N, 6 dan 10 pasti yang 10 lebih besar daripada jumlah yang 6. Saya bagi 20 pasti lebih besar lagi. N-nya makin besar, maka N-nya pasti hitungannya
jumlah apa luasannya makin mendekati nilai yang benar ini. Ya, makin besar N ya. Semakin besar N, semakin mendekati L, seberapa besar? Itu adalah yang masalah. Ya. Jadi berapa N besarnya? Ya. Makin besarnya N seberapa supaya nilainya mendekati N. Nah, itu masalah ini. Ya. Oke, seperti ini. Karena kalau saya ingin saya punya fungsi x kuadrat minus x plus 1. Ini gambarnya. Nah, ini ya. Saya ingin menghitung nilai x yang semakin mendekati 2. Semakin mendekati 2. Saya hitung dari sebelah kiri. Misalkan saya mulai dari 1. 1,5. 1,9, 1,95 sampai 1,999. Kan hampir mendekati 2 kan ya. Ternyata nilainya ini kan. Kalau 1 nilainya 1, kalau 1,5 1,75, 1,9 2,71 seterusnya. Sampai 1,999 nilainya 2,997. Itu kalau saya dekati dari sebelah kiri. Tapi kalau saya dekati dari sebelah kanan, artinya saya mulai dari 3, 2,5, 2,1, 2,5 sampai 2,01, itu ternyata nilainya 3,001. Ya. 1,99 kan hampir 2. 2,001 juga hampir 2. Berarti nilai yang mendekati proses yang dikatakan tadi mendekati, itu berarti mendekati X, karena X-nya mendekati 2. Mendekati 2 itu berapa? Ya kira-kira 1,999 kalau dari sebelah kiri. Tapi kalau diganti dari sebelah kanan, kira-kira berapa? Ya 2,001, selisihnya kecil sekali. Itu proses pendekatan sisi kiri dan sisi kanan. Ya, proses namanya pendekatan. Nah, kembali kan. Ini dari permasalahan sebelumnya tadi kita bahas bahwa definisi limit seperti ini. Jika nilai fungsi X bisa sedekat mungkin L saat nilai X sedekat mungkin ke A, tetapi tidak sama dengan A ya. Tadi mendekati 2, jadi bukan 2, hampir dekat. Bisa 1,999 dari sebelah kiri, dari sebelah kanan jadi 2,001. Tidak sama. Intinya X mendekati A, hanya mendekati A L, atau fungsi X mendekati L untuk X mendekati A. Nilai fungsinya mendekati L, nilai X-nya mendekati. Contohnya ini. Secara numerik tabel berikut ini dapat digunakan untuk membuka bahwa nilai dari limit adalah 2. Tentunya kita ingin menghitung kan mendekati 1. Jadi saya dekati dari sebelah kiri dulu. Sebelah kiri berarti 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,9999 sampai hampir 1 ya. Itu kalau di sebelah kiri. Ya, jadi kalau proses pendekatannya ini 1, saya kali lagi sini, misalkan dari mulai 0, kemudian di sini 0,5, katakan ini 0,5, 0,6 sampai dekat sini, kira-kira di sini 0,99, hampir 1. Jadi kalau didekati dari sebelah kiri. Tapi kalau saya ingin mendekati dari sebelah kanan, berarti saya mulai dari 2, katakan 2. Apa harus 2? Tidak harus 2. 1,5. Oh, sampai dekat ini, kira-kira di sini ya, kira-kira di sini kira-kira 1,001. Kan tidak 1, tapi hampir 1. Ini dari sebelah pendekatan dari sebelah. Ya. Nah, kalau saya pilih seperti ini, kalau saudara masukkan 1 kali 1, 0. Berarti akar 1 kali 1, 0. Tidak ada nilainya. Kalau saudara masukkan saja. Tapi kalau hampir 1, pasti ada nilainya. Nah, ini. Ya. 0,99, 0,999, 0,9, 0,99 kan hampir 1. Ternyata nilainya 1,999. Kalau dari sebelah kanan, saya mulai dari 1,01, 1,001, 1,01 sampai dengan ini. Ternyata nilainya 2,005. Berarti berapa nilainya? Ya 2. Ini sebelah kiri hampir 2, sebelah kanan juga hampir 2. Ya. Kan nilainya menjadi 2. Kalau saudara masukkan saja nilainya kan. Ya, ini kalau kita dari proses mencari nilai limit dengan perhitungan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, lanjut. Hal itu berapa?
Limit sin X per X mendekati 0 kalau saudara pakai SMA. Kalau SMA biasanya kan guru langsung. Ini rumus gitu ya. Limit sin X per X mendekati 0 nilainya berapa? 1 gitu ya. Nah, sekarang enggak. Kita coba menghitungnya. Kita hitung dengan bantuan kalkulator atau yang lain ya. Kita masukkan nilainya. Yang plus dari sebelah kanan ya, yang ini dulu ya. Pakai radian ya. Dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri yang min ya, tentunya yang ini 1, ini sama dengan 1 ini ya. Jadi dimulai dari min 1, min 9, min 09 sampai dengan min 0,1. Atau dari sebelah kanan 1, 0,9 ini sampai dengan ternyata nilainya saudara lihat hampir menunjukkan nilai sama dengan 1 kan? Hampir sama dengan nilai 1. Sehingga kalau saya lihat tuh nilainya sama dengan 1. Nah, kalau ini saya sketsa, sin X per X saya sketsa, tambahnya seperti ini. Ya. Ini saya ketemu di sini. Tapi pas sama dengan 1 tidak punya nilai 1. Ini dilubangi, nggak boleh sama dengan 1. Ini ya. Ini harus dilubangi pada saat sama dengan 0, nggak ada nilainya. Karena pasti 0, dipakai 0, maka nggak ada nilainya. Jadi kurva ini kalau saudara suruh menghitung sketsa kurva sin X per X, saudara sketsanya seperti ini. Ya, tapi pada saat sama dengan 0, dia harus logam, nggak ikut. Nah, oke, itu namanya ini. Lagi. Nah, tapi hati-hati. Kalau saudara menghitungnya dengan numerik, kalkulator atau alat hitung yang lain, maka bisa jadi seperti ini. Kalau saudara menghitung limit sin pi per X, untuk X1, pi, atau mundur semua ini. Padahal tidak. Padahal kalau sketsa kayak gini, sin pi per X sketsa kayak gini. Gambarkan makin dekat dia makin terjadi osilasi di antara min 1 sampai dengan 1. Ya, ini namanya jebakan. Artinya jebakan itu kalau saudara sketsa dengan menggunakan sebuah alat gambar, sepertinya ini. Tapi kalau saudara itu dengan numerik, hasilnya dulu semua. Ya, makanya harus hati-hati. Dan kita kalau tadi saya bilang pendekatan dari sebelah kiri dan sebelah kanan, ternyata ada namanya ini. Ada limit satu sisi, yaitu sisi limit kanan dan limit kiri. Dinamakan limit kiri kalau proses pendekatannya dari sebelah kiri dan diberi kode. Kalau saya menghitung limit dari sebelah kiri, yang bisa ini X mendekati 0, kasih tanda negatif, mendekati 0 untuk X berapa nilainya kalau dari sebelah kiri. Nah, kalau dari sebelah kanan, ini adalah limit fungsi X mendekati 0, ini ada plus. Plus menyatakan sebelah kanan. Ya, kalau ini dulu ya. Kalau ini A ya ganti A. Ini betul tadi kan contohnya ini. Nah, berarti ini dulunya. Ya, oke, paham ya? Dari kanan tandanya plus, dari kiri tandanya plus. Oke. Limit dua sisi dari fungsi X di A ada masih akan nilainya. Jika dua limit satu sisi dari kanan A maupun kiri A harus sama. Jadi kalau ini misalkan sama dengan ini sama katakan nilainya adalah L, ini ya nilainya. Sebelah kiri nilainya L, sebelah kanan nilainya L. Berarti kalau saya ini menghitung limit fungsi X mendekati 0 ini sama dengan harus sama. Kalau tidak sama berarti dia tidak punya nilai limit. Jadi kalau tidak sama, ya ini bukan tidak ada. Mengapa limit tidak ada? Nah, kita lihat.
Ya. Jadi kalau nilai sebelah kiri, limit kiri maupun limit kanan sama harus. Sekarang pertanyaannya, limit fungsi x untuk x mendekati 0. Ini ya, ada atau tidak gitu maksudnya. Berarti untuk menghitung limit ini, saudara nggak bisa langsung menghitungnya. Saudara harus menghitung ini dulu. Limit fungsi x mendekati sebelah kiri 0, saudara hitung. Dan juga saudara harus menghitung limit fungsi x mendekati 0 positif. Ya, saudara masih paham? Ini kan kemarin kita definisikan x untuk x besar sama dengan 0 dengan min x untuk x negatif 0 ya. Saudara paham gambarnya ini adalah ini ya, selalu positif. Ya. Sedangkan kalau saudara buat 0 negatif, ini kan intinya x-nya kan ada di sebelah kiri. Kalau mendekati 0 berarti kan sekitar sini ya. Kita bisa katakan minus 0,01 misalkan gitu ya. Nah, kalau ini saya sebelah kirinya 0 berarti yang atas positif kan? Ya, karena mutlak. Yang bawah hampir 0 tapi negatif. Positif nilai yang sama tapi negatif. Berarti nilainya ini minus 1. Saya bandingkan yang sebelah kanan. Positif di sebelah kanan berarti kan di sini, arah sini. Berapa itu? Berarti 0,0001. Tapi positif. Atas positif, bawah juga positif. Berarti nilainya 1. Ya. Kiri min 1, kanan 1. Tidak sama kan? Berarti limit ini tidak ada. Ya. Limit itu tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Oke? Ya. Jadi kanan tidak sama. Ini 1, ini 1. Tinggal tidak ada. Oke, sekarang ini. Saya punya 3 gambar, hampir sama ya. Ini nilai fungsi x, fungsi a-nya sama dengan nilainya. Ini kan nggak ada. Ini sketsa dari fungsi sepotong-sepotong ya. Kalau sketsa seperti ini juga begitu. Nilai fungsi a-nya sama dengan 1 masuk di sini. Kemudian yang ini tidak ada. Artinya pas sama dengan a tidak ada. Maka kalau saya cara menghitung limit fungsi ini, fungsi itu ya, untuk x mendekati a kiri, sebelah kiri ya, sebelah kiri ya, berikan sebelah kirinya a, sebelah kirinya. Kalau ini berapa nilainya? Kan hampir 1 ya. Sama ini gambarnya sebenarnya sama, bedanya hanya di nilai fungsinya aja ya. Sama dengan 1 ya. Ya. 1, semuanya 1. Sedangkan kalau saudara menghitung limit fungsi x mendekati a plus, saudara jalannya dari sebelah kanan menuju ke kiri. Gambar ini kan di atas. Ya. Ya. Berapa nilainya? 3. Ya. Kan ya. Dari gambar itu yang kita. Apakah kalau saudara disuruh menghitung limit fungsi x mendekati a berapa? 1, 3 ya tidak ada di sini. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Tapi kalau saudara disuruh menghitung berapa? Nggak pakai limit ya. Untuk gambar yang sebelah kiri ada nilainya 2. Ini. Sebelah tengahnya ada nilainya 1. Ini tidak ada nilainya. Ya, tidak terdefinisi gitu. Ini ya. Ini pengertian ini nanti ini bisa dipakai untuk di bab 53. Nanti 53 nanti 54. Paham ya? Di pengertian limit kiri dan limit kanan berarti suatu fungsi punya 5 limit di x mendekati a kalau
limit kiri dan limit kanannya harus sama. Oke. Sama ini kan ya. Ini perhatikan ya. Limit kiri 2. Ya, limit kiri juga 2 semuanya ya. Limit kanan dari sebelah kanan juga 2. Ya. Sehingga limit fungsi X sama dengan 2 karena kiri dan kanan sama. Maka limitnya ada. Meskipun fungsinya ini tidak ada definisi NDFA. Ini tersegi ada 3 nih fungsinya. Tapi ini pas sini nilainya pas 2. Paham ya? Ya, oke. Ini adalah untuk mengetahui limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi dan limit terhadap X sama dengan mendekati A. Oke. Limit tak hingga. Hasilnya tak hingga. Sebelah kanan juga tak hingga. Maka limit itu karena kiri dan kanan sama, maka tak hingga. Begitu juga kalau sebelah kirinya minus tak hingga, sebelah kanannya juga minus tak hingga, maka fungsi itu mempunyai karena kiri dan kanan sama, maka minus tak hingga. Contohnya. Nah, sehingga dia X dengan X. Gambarnya ini ya. Ini ya gambarnya. Ya. Sekarang kalau saya disuruh mencari limit seperti X mendekati 0 negatif. Sebelah kirinya 0 ya, ini kan 0 ya. Bawah kan? Ya. Sedangkan limit seperti X mendekati 0 positif dan sebelah kanan. Tidak sama. Berarti limit seperti X mendekati 0 tidak ada. Ya. Nah, beda. Tidak ada. Ini kiri tak hingga, kanan juga tak hingga, sama-sama plus. Berarti sama ke atas atau mungkin sama-sama ke bawah. Oke. Sebelum masuk berikutnya ini sifat-sifat. Ya. Limit kalau konstanta nilainya sama. Kalau ini sama dengan X, sama dengan sesuai dengan intinya. Ini kalau seperti yang tadi ya, per X minus tak hingga yang sebelah kanan ini ya, kalau plus tak hingga. Nah, ini ya contohnya kalau konstanta yang 4, berapapun nilainya kan 4. 0 juga 4, di X juga 4, di B juga 4. Kalau X minus 10 ya minus 10, 0 ya 0, B ya B. Ini kan sifat X ya. Sifatnya, kalau fungsinya ini berarti kalau ada penjumlahan fungsi boleh dipisah sendiri-sendiri. Misalkan limit fungsi X mendekati A nilainya L1, limit Gx mendekati A L2, maka kalau fungsi itu dijumlahkan bisa dipisah sendiri-sendiri. Begitu juga kalau dikurangi bisa sendiri. Sifat ini ya. Jika kalau dikalikan dihitung sendiri-sendiri baru dikalikan. Kalau dibagi dihitung sendiri-sendiri dengan catatan nilai yang bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Limit fungsinya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jika dikenakan akar, maka limitnya bisa masuk ke dalamnya. Begitu juga untuk akar atau sin atau yang lain bisa sendiri ya. Asal L1-nya bisa 0 ya. Kenyataan berlaku untuk X A dan sama ya, kiri kanannya sama ya. Kalau kiri kanannya sama berarti yang bisa. Contoh ini ya, bisa ini dikalikan, pangkat 3 dikalikan pangkat A ya sama sendiri. Ini kita hitung limit X kuadrat. X kuadrat saudara paham, X kuadrat itu fungsinya itu 4X. Tadi sudah ada ya, X 3 konstanta sudah ada nilainya, dihitung sendiri-sendiri dulu. Dipisah sendiri-sendiri.
X kuadrat, berarti masukkan aja. Kiri kanan pasti apa? Kenapa X kuadrat? Polinomial pasti panjang, kiri dan kanan pasti sama. 25 dikurangi 20 tambah 3 ya. Nah, sesuai tadi ya. Ya, kaliannya jadi ada yang lain. Kalau polinomial limitnya langsung aja masukkan nilainya karena polinomial selalu nilainya fungsinya selalu kontinu. Maka untuk menghitung limit dari polinomial maka masukkan aja angka pasti nilainya sendiri. Ini ya, masukkan aja angkanya. X angka 1. Kalau masukkan 1, 7. 1 ya. Dikurangi 2 tambah 1. 0,35 juta. Nah ini, coba. Nah, masukkan dulu. Ini kan polinomial atas, ini berarti kan limit X kuadrat minus X plus X minus 3 X minus 3. Ya, ini berarti sesuai dengan sifat tadi, berarti ini bisa menjadi limit X kuadrat dibagi limit X mendekati 3 X minus 3. Ini kalau saya masukkan 3, 9, 18, 9. Nah, apa? Coba jadi masalah itu ini ya. Tapi pertanyaannya kalau pembagian harus bawahnya tidak bersama dengan nol. Kalau atasnya nol itu masalah. Tapi yang bawah tidak benar. Maka kalau sudah seperti ini maka lakukan begini. Ini yang atas kan bisa ganti. Ya, yang bawah. Ya. Ya. Oke, berarti berapa? Tinggal limit X minus 3 X mendekati ya, polinomial. Ini yang nol bukan nol tapi nol. Sampingnya berapa itu? Ya, 2X plus 8. Ini X 2X plus 8 bagi X kuadrat plus X minus 2 X mendekati minus 4. Saya masukkan 0 bawah 16 kurangi 4 kurangi 12 juga 0. Berarti lakukan seperti ini. Ini 2X plus 4. Yang bawah X plus 4 X minus 3 X mendekati minus 4 ya. Nah, jadi 2 per 7 ya. Nah, C juga gitu ya, silakan. Ini penyelesaiannya ya. 7 yang terakhir 4 tidak ada. Kenapa tidak ada? Benar nggak tidak ada? Benar nggak tidak ada? Ini kamu kalau sulit jangan itu saya ya, jelas ya, yang benar ya ini ya, jangan itu saya karena saya ingin cepat aja. Nah, kamu harus benar ini, jangan ikut ikutan saya. X kuadrat minus 3X minus 10 dibagi X kuadrat minus 1X plus 25 X dibagi 3 ya. Masih masuk berapa? 9 minus 9 minus 10 yang bawah 9 minus 20 plus 20 minus 10 ini 34 minus 4 hasilnya 52 ya. Kok tidak ada? Nah kalau di sana kan ada nilainya ini 52 ya. Nah ya tadi enggak hasilnya gitu nanti kalau saya gampang X minus 5 X minus 5 ya bawah X minus 5 X minus 5 X mendekati ya.
Ini sebentar. Ya. Oke. Nah, ini kalau tadi ya dekati A, saya masukkan di sini A-nya, berarti kan ini satu ke bawah, satu ke atas, berarti tidak ada limitnya di A ya. Ini ada hingga ya, sama-sama ke atas, sama-sama ke bawah, minus hingga. Ya. Nah, kita hitung dari ya. Fungsi rasional fx per gx. Jika GA-nya tidak sama dengan 0, maka limit fungsi x sama dengan masukkan aja nilainya ya. Kalau yang penting yang bawah tidak sama dengan 0 ya. Seperti ini kan tidak sama dengan 0 yang bawah, masukkan nilainya kamu pasti. Kalau sama dengan 0 berarti saudara lakukan apa? Tadi jalan ini ya. Dari ya. Masukkan yang bawah tidak sama dengan 0 kan? Masukkan aja angkanya. Ya. Kalau ini ada masukan bawah 0 nggak bisa kan ya? Berarti harus lakukan sama seperti tadi kan? Ya, kalau sama dengan 3, kalau di bawahnya 0, yang atas berapa? Kita ini 2x 3 minus 3x plus 9 dibagi 3 x mendekati 3 ya. Yang bawah 0, yang atas 2 kali 27 9 plus 9 berarti 54 dibagi 0 ini ya. Ya. Penyebutnya 0 bertentangan dengan lawan itu kan ya. Berarti harus lakukan 2 itu ini harus difaktorkan tengah 3 ini ya. Ya. Ya tengah 3. Ya. Ya tengah 3. Ini tidak 0 ya. Berarti atasnya harus difaktorkan dulu. Kalau nggak bisa dicoret berarti dibagi dulu. Bisa nggak itu? Di atas difaktorkan supaya bisa terkait bagian bawah. Kalau masukkan 3 tadi bisa ya. Jadi saudara harus menghitung sama seperti ini. Saudara jadi limit yang lagi saudara hitung lagi 2x pangkat 3 minus 3x plus 9 dibagi x minus 3 x mendekati 13 sama enggak? Karena artinya kali ini bagi masukkan 3 kalau atasnya bisa dicoret berarti kan saudara ada kemungkinan kembalinya bisa min atau plus. Kalau saya masukkan 3 plus ini yang atas berapa nilai? Positif enggak? Kalau masukkan 4 misalkan ya 2 4 4 64 ya minus 12 plus 9 positif ya. Kalau saya masukkan 2 kali 8 plus 9 plus 9 kita berapa? Positif juga ya, sama-sama positif ya. Ini bawahnya 3 min berapa? Sebelah kirinya 3 ya, negatif kan ya. Sebelah kanannya positif. Berarti ini adalah minta hingga, ini tak hingga. Tidak sama. Berarti itu tidak ada. Ya. Nah, ini seperti yang tadi ya. Cara numerik kan pada ada seperti ini bahwa limitnya adalah 2, seperti yang dibahas ya. Ini kan ya, dari sebelah kiri maupun sebelah kanan hampir 2. Sebelah kanan ini juga diberikan 2. Atau dilakukan seperti ini. Ya, penyebutnya saudara lakukan supaya jadi positif ya. Saudara kalikan bawahnya berarti begini. Ya, coret kan ya, tinggal akar x plus 1. Kalau saudara masukkan 1 berarti tanda kutip 2. Ya. Tapi dengan catatan x-nya tidak sama dengan 1 ya. Hampir 1 boleh, tapi tidak. Boleh, limitnya nilainya. Oke.
potong ya. Di sebelah kirinya minus 2, nilainya 1 dibagi X plus 2. Di antara minus 2 sampai 3, nilainya X kuadrat minus 5. Kemudian di sebelah kanannya 3, akar X plus 13. Jadi saudara harus seperti itu. Kalau saudara sudah menghitung itu, sebaiknya saudara lakukan sketsa. Untuk mempermudah, sketsa hanya mempermudah saja ya. Jadi ini semua X. Sembunyinya 0 ya. Kemudian ini 2, 1, 2, ini minus 2 sini. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini ya. Sebelah kirinya 2, nilainya seper X plus 2. Ya. Berarti apa? Kalau saya masukkan minus 3. Minus 3 berarti bawah ya. Minus ya. Ini makin apa? Ini makin mendekati 2, makin ke bawah kan ya. Seperti ini ya. Ya. Seperti ini ya. Sebelah kanannya antara minus 2 sampai 3 itu X kuadrat plus minus 5. X kuadrat minus 5. Kalau saya masukkan 0, minus 5. 1, 2, 3. Saat ya hampir 2 berapa? Minus 1 kan ya. Tapi makin dekat 2 berapa? Ke atas kan ya. Kalau di sini 2 berapa? 2, 4, 1. Ini ya. Hampir 3, kalau 3 berapa? 9, 4. 1, 2, 3, 4. Dia nggak pernah memotong di sama dengan 2 ya, karena 2 itu kan lebih kecil sama dengannya. Ya, 2 berarti kira-kira 2 lebih sedikit ya. Kemudian akar X kalau itu setelah 3. Oke, ini ke sini. Setelah 3, kalau 3 pas berapa? 4 lah sini ya, pendek. 4, kalau 4 lebih besar dari sini ya. Sini yang ini ya. Disuruh menghitung limit fungsi X di hitung limit fungsi X mendekati berapa? Minus 2. Minus 2. Ya, minus 2. Sekali lagi minus 2. Berarti saudara harus menghitung minus 2 sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ini harus saudara hitung. Limit fungsi X mendekati minus 2. Sebelah kiri, sebelah kanan, limit fungsi X mendekati minus 2 plus. Yang sebelah kirinya, bawah, minus 1. Sebelah kanannya, berapa? Menggunakan fungsi yang tengah. Ya, minus 2. Berarti 4 minus 1. Kira-kira nanti nilainya hampir sini. Ya, tapi dia, duanya nggak ikut ya. Hampir minus 1. Minus 1. Ya. Sama? Tidak sama. Berarti tidak ada. Limit fungsi X mendekati 0. 0, ada nilainya berapa? Minus 5. Masukkan aja. Limit fungsi X mendekati 3. Sebelah kiri. Nilainya 4, sebelah kanan nilainya 4. Tidak ada ya. Tidak ada tadi ya. Minus 5. Langsung ada nilainya minus 5. 4. Sebelah kiri menggunakan fungsi yang tengah. 4. Sebelah kanan menggunakan fungsi yang bawah, nilainya juga 4. Ya. Ini. Ya. Jadi yang paling gampang pada saat saudara menemukan fungsi seperti ini, sketsa dulu. Itu lebih mudah. Kalau saudara tidak mau sketsa, tapi saudara harus paham
oh ini sebelah kirinya 2 berarti menggunakan yang atas. Ini sama dengan 0 menggunakan yang tengah karena berada di tengah. 3 berarti sebelah atas, yang tengah atau yang bawah. Ya. Limit tak enggak? Saya kegiatan di tes sebentar. Ini tidur semua atau halo? Mendengarkan Pak, mendengarkan Ada, Pak. Pak. Mendengarkan Pak. Enggak ya, mengatakan ya. Enggak ada yang enggak, gua akan sebentar ya. Ada pertanyaan sampai sebelum saya lanjutkan ke berikutnya? Ada. Bapak, saya mau bertanya dong. Oh, boleh, silakan. Yang tadi nilainya limit fx, x mendekati min 2 positif itu kenapa jadi nilainya min 1, Pak? Ini, yang ini. Iya, Kenapa? yang ditulis di papan tulis, yang bawahnya itu. Ini. Nah, Kenapa sama dengan yang 1? iya. Adalah paham ini ya, fungsi ini ya, fungsi atas. Ya, fungsi atas ini ya. Kalau saya menghitung x mendekati minus 2, minus sebelah kirinya minus 2, berarti ada sini ya. Di sini kan berkatanya. Saya menggunakan fungsi yang paling atas. Nah, fungsi atas ternyata pada saat saya mendekati minus 2 yang di sini, nilainya kan ke bawah. Minus hingga kan? Ini paham? Paham, Ya, Pak. halo. Nah, sekarang sebelah kanan. Minus 2 plus sebelah kanan kan dekatnya dari sebelah kanan. Pendekatannya dari sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti saya menggunakan fungsi yang tengah. Ya. Fungsi yang tengah berarti kan minus 2. Mendekati minus 2 sebelah kanan. Berarti bukan minus 2 tapi minus 1,999. Ya, hampir 2. Berapa hampir 2 nilainya? Nilainya 1 tapi pas di 2 tidak ada. Ini. Nah, ini. Tapi 2 ini dinilainya minus 1. Kalau sudah masukkan 2 berapa itu? Min 2 kuadrat 4 dikurangi 5 minus 1 kan? Minus 1. Tapi minus 1-nya tidak ikut. Tapi hampir minus 1. Kira-kira nilainya bisa jadi gini. 0, bisa jadi 1,1 gitu. Ya. Nilainya minus 1. Ah, ya Pak, ngerti. Makasih, Pak. Ya, nah, oke. Ada lagi? Yang lain, Bang? Ini kok ikut ETS ini ya. Nah, ini Pak Bima ikut ETS ya. Jadi semua dosen semua sudah di minggu ini semuanya masuk Pak Bima. Jadi Pak Bima habis. Nanti kita Kamis nanti kita habiskan Pak Bima. Berarti bahan ETS. Kalau
Kalau kamu biasanya ngomong kisi-kisi ya. 1 sampai dengan 1 sistem bilangan, bab 2 bilangan kompleks, bab 3 bab 3 kemana? Apa ini? Bab 1 sistem bilangan, bab 2 bilangan kompleks, bab 3 matriks, determinan, sistem sama linear, 4 fungsi, bab 5 yang terakhir limit dan kontinuan. 153 dan 54 itu kontinuan. Karena hari kalau nggak Senin Selasa kan ya, liburnya kan dipindah di Rebo ya. Jadi saudara ada apa? Selasa ITS-nya. Halo. Hari Kamis, Pak. Hari Kamis, Pak. Hari Kamis. Ya, Kamis, Pak. Iya, Pak. Berarti kamu masih ada kesempatan karena yang hari Senin itu hari Senin ujiannya. Berarti kamu bisa ya. Saya ngasih tahu aja bisa bertanya ke kelas temanmu yang ada di kelas hari Senin. Senin itu ada 4, jam 7, jam 9, jam 11, sampai jam 1:30. Kalau kamu punya teman di antara itu, coba kamu tanya, kemarin tes keluar apa? Ini ngasih tahu supaya kamu nanti belajarnya bisa pas ya. Tapi dengan catatan tidak mungkin soalnya sama, tidak mungkin ya. Kalaupun sama, biasanya angkanya berbeda. Tapi minimal kamu sudah tahu, oh yang kita keluar kira-kira ini. Dari 5 bab itu biasanya diambil satu-satu di sini. Ya mungkin di bab 2 itu ngambil 2 soal. Satu soal di bab 1, 1 soal di bab 2, 1 soal di bab 3 yang kira-kira bisa mewakili bab itu. Jadi bab 5. Bab 5 itu kan limit dan kontinuan. Untuk menghitung kekontinuan itu harus perlu limit, bisa hitung limit. Berarti nggak mungkin keluar saudara disuruh hitung limit ini, nggak mungkin. Karena kontinu nggak mungkin. Biasanya apakah fungsi ini kontinu di kan saudara sedang menghitung limit, nggak menghitung kontinu juga gitu. Dan buku ya. Kalau saudara lihat buku bab 5 itu ada 4 bab kan ya. Yang 54 itu kontinuan. Ya, kontinuan itu kalau saudara lihat ya soalnya bab 54 pokoknya paling habis. Nah, itu ada soal-soal yang menghitung limit karena pertanyaannya kontinuitas, tapi menghitung limit. Ya, karena limit dan kontinu itu temannya. Untuk menghitung limit itu untuk mencari suatu fungsi kontinu di suatu titik pasti menghitung limit. Ya. Jadi ada kemungkinan yang keluar bab 5 itu di 54 atau mungkin 53. Nggak mungkin di 51. Tapi bukan berarti saudara nggak bisa tidak saudara pelajari 51. Karena 51 itu cara menghitung limit. Ya, 52 juga begitu. Nah, di 53 pertanyaannya kontinu biasanya. Seperti di 54 soal-soal itu hampir semuanya suruh menghitung apakah fungsi ini kontinu, apakah fungsi ini discontinue yang bisa dikontinukan atau continue yang bisa dihilangkan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Yakin? Diam semua. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Termasuk limit di tak hingga. Maksudnya limit untuk X mendekati tak hingga. Ya. Kalau tadi limit yang tak hingga itu limit yang nilainya tak hingga. Nih, saya punya grafik fungsi seperti itu. Untuk X mendekati tak hingga, itu ternyata dia nilainya hampir di Y sama dengan R. Nah, yang hampir ini itu biasanya dinamakan dengan asintot. Hingga kalau saya ingin menghitung limit fungsi X mendekati minus tak hingga, maka nilainya sama dengan L ini. Karena nilainya mendekati. Begitu juga kalau yang sebelah kanan. Saya punya fungsi ini, saya kemudian mendekati
X mendekati tak hingga, maka nilainya sama dengan L, karena di sini ada asymptot habis paham ya? Jadi ada suatu nilai fungsi yang sama seperti ini, seperti X. Ingat seperti X ya. Fungsinya seperti X. Kalau saudara gambarkan yang gini ya. Iya. Kalau saudara menghitung limit seperti X mendekati tak hingga. Sana kan? Ini kan terus, ini juga terus. Kan tidak pernah nempel di 0. Ya. Berapa nih? 0. Ya. Limit seperti X mendekati minus tak hingga. Nah, meskipun nilainya 0, minus 0,00. Ya. Sama seperti itu ya. Nih, balik lagi kan ya. Minus tak hingga ini kan sampai sini terus ya. Tidak pernah memotong sumbu X. Tapi hampir memotong ya. Ini nilainya. Itu juga yang sebelah kanan dia tidak pernah memotong, tapi hampir. Ya. Limit tak hingga di tak hingga. Ini berapa? Hal seperti ini, saudara harus melihat apa? Coba lihat. Masukkan aja nilainya. Tapi minus ya dia. Ini, saya tanya dulu. Minus tak hingga ditambah plus tak hingga berapa? Minus tak hingga berapa nilai? Kalau minus 5 ditambah 5, nilainya 0 kan? Jelas ya. Minus 10 ditambah 10, 0 juga. Minus 1M ditambah 1M, juga 0. Tapi kalau ini? 0, Pak. 0. Nah, ini saya dapat yakin ini tayangannya ini dengan tayangannya ini sama. Tidak ada keyakinan itu. Tidak ada keyakinan itu. Nanti kalau minus tak hingga ditambah tak hingga, ini tanda tanya besar. Ya. Sehingga kalau saudara suruh menghitung ini, cari pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi berapa? 5. X pangkat 5. Minus pangkat 5 berarti minus tak hingga. Cari pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya X pangkat 5 ya masukkan aja. Minus tak hingga pangkat 5. Ya, minus tak hingga. Nih. Oke. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 8. Minus X pangkat 8 jadi positif kan? Minus lagi. Depannya ada minus berarti ya. Nah, jadi kita ada ya. Minus 4X pangkat 8. X mendekati minus tak hingga. Minus tak hingga pangkat 8. Ininya pangkat jadi positif. Ternyata depannya ada minus lagi. Jadi minus ya. Tapi pangkat tertingginya. Saudara harus hati-hati. Yang ini diabaikan. Kenapa diabaikan? Pasti lebih kecil dari yang pangkat tertinggi. Ya. Nih, cara-caranya. Ini kalau rasional. Kalau tadi kan enggak ya. Ini kan hanya fungsi polinomial biasa ya. Kalau terjadi di rasional, membagi masing-masing itu di pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi yang ada di penyebut. Penyebutnya bahwa 1 pangkatnya. X-nya 1, berarti untuk menghitung sesuatu seperti itu, saudara harus yang atas saudara kalikan seper X, yang bawah saudara kalikan seper X, sama-sama seperti X. Penyebutnya kan X saja. Biasanya kalau kalikan seper X, 3 kali seper X jadi 3. 5 jadi 5 per X. Yang bawah juga 6 menjadi 6. Ini saudara tahu, ini kan sesuai teori yang atas dihitung sendiri, bawah dihitung sendiri kan ya, limitnya. Yang ini jumlahan, berarti kan ini limit 3 X mendekati tak hingga.
ditambah limit 5 per X, X min tak hingga. 5 dibagi X, X-nya tak hingga berarti 0 kan ya. Yang bawah juga 8 dibagi tak hingga juga 0. Jadi tinggal 3 dibagi 6. Jadi sama dengan setengah. Ini yang intinya ini, atas sendiri, bawah sendiri. Yang atas, ini kan, 3, ini 0, ini 0. Ya. Ya, hasilnya adalah. Nah, saudara lihat lagi kayak penyebut pangkat tertinggi dari penyebut. Berikutnya, ya, secara umum limit fungsi rasional di tak hingga hanya dipengaruhi oleh suku dengan variabel pangkat tertinggi. Hanya dipengaruhi pangkat tertinggi. Ini pangkat bawah tertinggi X, pangkat tertinggi atas berapa? X kuadrat, tapi akar. Berarti positif kan, mutlak X kan ya. Yang bawah aja dilihat. Berarti yang atas dikalikan super X, yang bawah juga dikalikan super X. Nih, masukkan super X, mutlaknya karena ada akar, maka kita masih ingat kan ya. Berapa? Ini mutlak X. Ya. Bukan X tapi mutlak X. Sehingga yang atas saya bagi seper akar X, seper mutlak X, bawah juga dari mutlak X. X masukkan jadi X kuadrat jadi seperti ini. Ya. Ini dia di bawah. Sudah hilangkan sama-sama akar kan ya. Yang terakhir ya. Yang ini ya. X kuadrat plus 2 berarti ini ya. Ini jadi apa? Ini ya. Ya. Ini jadi 1 plus ya. Ini. Yang bawah ini 3X min 6 dibagi akar X, mutlak X. Kok jadi X? Kenapa? Karena pendekatannya X mendekati plus tak hingga. Ini kan saudara masih ingat kan mutlak X itu untuk yang positif berarti kan sama dengan X sendiri. Ya. Ini yang atas, yang bawah. Yang bawah jadinya menjadi X minus 6 dibagi mutlak X. Ini kan menjadi limit ya. Limit jadi limit X minus 6 dibagi X sendiri. Menjadi limit 1 minus X minus 6. Ini ya. Sorry 3 dia. 3X. 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 3X ini menjadi ini 6X 0 kan? Ini juga 0, ini juga 0. Angka 1 itu ya. Oke. Gampang ya. Ayo yang kanan dulu. Yang kanan berapa itu nilainya? Apa namanya? Itu jadi mutlak itu gimana, Pak? Kenapa? Oh, yang limit X positif tak hingga itu kok di mutlak kenapa, Pak? Kok dijabarkan jadi mutlak, Pak? Oh, oke, ini. Saudara harus paham ini dulu. Kamu nggak harus plus minus lah. Nggak boleh mestinya gitu. Ya, jadi ini sehingga kalau ada X kuadrat plus 2 bagi dengan itu 3X minus 6 untuk di dalam akarnya ini kan harus saya bagi ini, tidak boleh tidak saya kalikan gini. Kalau ini kan belum tentu ini X-nya positif, tapi kalau saya gini kan pasti positif, maka arti kanan ini juga yang ini kan jadi ini. Nah, kalau di bawah akar kan ini jadi ini jadi ini ya, sama-sama akar jadi positif. Yang bawah jadi ini X mendekati ini kan ya, X mendekati karena ini positif, putranya tidak perlu saya pasang karena sudah pasti positif. Kenapa? Karena definisi X untuk X membesar ya minus X untuk X membesar. Ini kan yang ini. Jadi ya cukup saya tulis ini aja. Ya, paham ya?
Nah, sesuai semuanya kembali ke definisi lagi ya. Padahal makanya kenapa matematika itu pelajarannya mulai dari sederhana, setiap bilangan sampai dengan yang sekarang ya. Oke, paham sampai sini? Siapa yang nggak paham? Oh, semua pasti paham. Atau kamu tidur atau tidak, nggak tahu saya. Pak, izin bertanya, Pak. Katanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu nilainya jadi 1/3 karena kalau misalnya sudah per akar X kuadrat, dan itu kan ada 2/X kuadrat dan ada 6/X, itu karena jadi 1/3 karena kalau misalnya dimasukkan tak hingga itu jadi 0 ya, Pak? Iya, ini kan limit sudah tak hingga. Kalau tak hingga kan limit ini berapa? Ini kan beda dari ini ya. Ini kan berbeda dari sini. Limit 1 plus 2/X kuadrat tak hingga ya. Sesuai dengan sifatnya tadi ya. Ini sesuai dengan sifatnya kan bisa juga saya tulis ini. Limit 1 X mendekati tak hingga plus limit 2/X kuadrat X mendekati tak hingga. 2 tak hingga 0 kan? Ini 1 ya. Tuh yang atas yang bawah sama, ini 0 kan? Sesuai dengan sifatnya tadi kan ya. Ini kan gini. Limitnya 3, ini limitnya 0. Ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ayo yang kanan yang hitung dulu. Teteret. Nanti cocokkan. Paham nggak? Ini akar X kuadrat 2 X, cuma X-nya mendekati minus 3. Minus ya, mendekati minus ya. Prinsip biasanya sama hitungnya. Beda-beda di akhir saja ini. Ada lagi yang ini kan tadi plus ya, plus hingga, ini min hingga. Tapi sama, prosesnya sama ya. Prosesnya sama seperti ini semuanya, bedanya pada saat penghitungan. Bedanya ada di sini. Nah, sini. Kalau di sini masih tetap ini sama ya, di sini sama, di sini yang berbeda. Oke, kita ketemu gambarnya. Ketemu sepertiga atau minus sepertiga. Beda di ini di pendekatannya X mendekati minus hingga ya. Ini X kuadrat plus 2. Ini ya. Ini 3X minus 6. X mendekati ya. Oke. Juga ini X kuadrat plus 2. Jadi ini ya. Seperti 3X minus 6. Ini ya. Minus saja. Oke, sama seperti yang tadi, atas sendiri ya, atas sendiri, itu sendiri. X mendekati minus 3, ini menjadi ya, yang bawah X minus 6, X mendekati minus 3. Oke, yang atas jadi X kuadrat plus 2 dikali X kuadrat. Ya, X mendekati minus 3. Yang bawah, ini ya. Limit 3X X nih minus baca nggak langsung ya. Oke. Yang ini yang atas nanti sama seperti tadi ya. Limit angka 1 plus 2 per X kuadrat. Ya, X mendekati minus 1. Yang bawah
3x per mutlak x. X mendekati minus lainnya. Min 6 per mutlak x. Jelas ya, kalau sudah masukkan limit, ini pasti sama dengan ya. Ini juga ya. Ini satu, tidak salah. Yang bawah ini, yang bermasalah yang ini. Nah, itu ini ya. Limit x dibagi mutlak x, x mendekati minus lainnya. Minus lainnya x-nya. Yang bawah pasti positif, mutlak. Ya, yang atas negatif. Ya. Berarti namanya negatif. Ya, artinya negatif, artinya positif. Jadi negatif, berarti hasilnya menjadinya minus 3. Sama kan atas yang bawah, cuma yang atas negatif, yang bawah positif, jadi hasilnya sama dengan minus 1. Ya, minus 1 kali 3, minus 3, berarti hasilnya adalah minus 1/3. Hati-hati. Itu hati-hati, sering dipakai ya, tapi saudara untuk seseorang paham dengan mutlak harus paham ini. Nah, biasanya soalnya kelihatannya gampang, tapi saudara nanti, hasilnya sepertiga gitu, seperti di atas, padahal bentuknya minus 1. Ya, minus 1. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Itu sama. Perhatikan ya, yang atas, yang sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, nomor A sama B. Yang A itu mendekati tak hingga, yang B itu mendekati minus tak hingga. Sama-sama kita lihat, angkanya sama-sama tinggi ya. Akar X pangkat 6. Kalau diakarkan X pangkat 3 juga kan ya. Tadi sama pertanyaan tadi kan. Tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, ini kan ya. Nah, nanti ada di bab berapa itu? Turunan ya, nanti turunan ada. Kalau terjadi tak hingga dikurangi tak hingga itu belum atau bukan. Ini tinggal dikit ini ya. Tinggal 10 slide. Nanti buat hari Kamis saja. Hari Kamis kelanjutan ya. Tekan dulu baca ini yang terakhir-terakhir ini biasanya yang keluar. Kalian saudara review bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nanti hari Kamis saudara bisa bertanya mulai bab 1 sampai dengan bab 5. Yang kira-kira menurut saudara ini keluar atau tidak ya. Gitu? 44, berarti 43. Saya tanya dulu. Berarti ada berapa orang yang? Siapa yang belum absen? Cepat absen dulu. Sebelum saya tutup, kayaknya. Nanti, Pak saya lupanya bilangnya jam 9 malam. Orang lagi tidur. Tunjukkan buktinya. Biasanya gitu. Tunjukkan buktinya sudah dikutuk ya. Jadi saya sudah masuk Pak, ini Pak buktinya aja. Bukan saya tidak percaya ya, tapi saudara kan mengganggu tidur saya. Sekarang 46 masuk semua ini. Ini sudah vaksin semua ya. Karena nanti kalau saudara belum vaksin tidak boleh ikut TTS ya. Vaksin 2 semua. Ini tidak ada data vaksinasi. Satria Aji Pamungkas. Nanti jangan-jangan kamu nggak boleh ikut TTS ya. Yang belum vaksin, harap vaksin. Ini Jalu Ahmad belum vaksin. Arkawi Bowo, Rira Ayu Pranesti memang belum atau nggak berani, atau alergi, harus punya alergi dan sebagainya, harus punya surat dokter ya. Nanti nggak boleh, ini syarat TTS ini. Yang sudah vaksin segera
minta klarifikasi ke dosen wali. Kondisi kurang sehat, tulisan. Enggak, kamu sakit apa ini? Saya vaksin 2 itu baru kemarin, minggu kemarin. Kenapa, Bang? Karena saya bulan Juli ya. Bulan Juli itu saya kena COVID. 1 bulan istirahat. Tapi tak ngajar ya. Bulan Juli kan ngajar, ya. Sudah ngajar kamu kan ya. Tapi di rumah, karena di kampus. 46 masuk semua, mestinya 46 dengan saya 47. Ini masih ada 44, 43. Mana yang 3 ini hilang? Jadi kasih tahu ya. Kalau memang mau hilang, mau menghilangkan diri, izin dulu. Pak, mohon maaf, saya lagi capek, Pak, saya ngantuk, Pak, saya apa, tulis saya izin keluar, gitu ya. Jangan hilang ini, nggak baik. Jadi kalau saudara ini ya, kasih tahu semuanya ya, nanti kasih tahu temannya yang bilang 3 ini ya. Kalau saudara memang capek atau apa, terserah lah. Nah, ya. Kalau di sini kan ini saya kan nggak tahu saudara tidur atau tidak tidur ya. Nggak masalah, saya tidur pun saudara nggak masalah juga. Tapi yang hilang ini kan 44 dengan saya 44, berarti hitungan 43. Absennya 46. Berarti 3 orang hilang kan ya. Yang hilang itu mestinya kalau saudara memang tidak mau ikut kuliah, di chat sini masuk sebentar, chat sini, chat, terus pamit ke saya ya. Mohon maaf Pak, ngantuk banget, keluar. Atau mohon maaf Pak, saya hari ini tidak paling kuasar, paling jelek lah ya. Hari ini saya tidak ingin melihat Bapak, tidak ingin mendengar suaranya Bapak. Pokoknya itu nggak apa-apa. Paham ya? Jadi jangan hilang ini. Nggak suka saya. Ini artinya saudara, atau mungkin saudara temannya yang titip ya. Titip aku ya, misalnya. Jangan mau ya. Kalau saya kuliah offline dulu, sekarang juga gitu ya. Kalau offline, kemudian ada mahasiswa titip. Karena ada tentangan gitu ya. Itu maka yang titip itu, yang titip langsung saya kasih E. Kalau sekarang kan nggak bisa saya menuduh siapa yang titip. Tapi kalau di absen kan tahu. Kalau offline ya. Jadi kalau mahasiswanya 40, tantangannya ada 35. Ternyata tantangan ada 40, tapi di dalam kelas hanya 35, berarti ada 5 yang titip. Maka semua yang titip itu kan saya panggili satu persatu. Ini kan nggak perlu saya panggili. Maka yang 5 itu langsung kasih. Jadi nggak perlu kejian lagi. Nah itu kalau, dan ada juga ada mahasiswa yang tidak titip tapi temannya punya solidaritas yang tinggi. Tajeng aja, kasihan nanti ya. Nah, kalau di mahasiswanya yang menandatangannya tanpa disuruh izin, maka yang menandatangankan yang dapat D. Yang ditandatangani nggak jadi. Ya. Di saudara kalau dimintai temanmu sesuatu yang jelek, jangan. Nggak boleh. Itu tantangan ya, saya ya. Lebih baik saudara masuk sebentar di dalam kelas offline nggak gitu saya. Begitu masuk tanda tangan, atau mungkin Pak saya izin mau ada acara apa enggak? Kamu pasti saya suruh tantangan dulu, ada dulu. Ya, saya itu saudara gua. Jangan kan cuma satu mahasiswa dua mahasiswa, satu kelas semuanya izin begitu nggak apa-apa. Saya bersedia. Kan nggak masalah. Misalkan hari ini Kamis masuk, kemudian saudara setelah masuk semuanya masuk, kemudian keluar lagi masuk. Jangan jadi Pak, mohon maaf saya hari ini ada acara, saya izin tidak ikut. Ya itu semuanya satu kelas ya, jangan cuma nanya satu dua orang, satu kelas. Tidak ada masalah. Yang pasti bahwa materi hari itu berarti sudah saudara pahami. Ini ya, dikasih tahu temannya yang tidak yang menghilang ini, dikasih tahu yang merasa dititipi, kalau ada titipan merasa dititipi mulai hari ini jangan mau begitu ya, tidak baik. Gitu. Yang baik adalah temanmu suruh masuk dulu sebentar, kalaupun nggak bisa, mungkin pulsanya habis atau apa ya, yang minta izin di sini Pak, ada teman yang rumahnya di sini lagi datanya atau apa diberi alasan, maka saya membantu untuk mengabsenkan. Boleh itu, saya pahami membantu orang gitu ya. Oke, kita cukup dari ini, kita lanjutkan lagi di hari Kamis ya, penghabisan bab 5. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saudara yang benar-benar dapat saya semuanya. Oke, kalau saudara mau live, silakan live.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih Terima banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak.